Mungkin lebih dari hampir 40% dari total GDP Indonesia. Atau kalau secara nilai itu kayaknya lebih dari 800 triliun atau sekian. Dari 3.300 sekian triliun APBN. Jadi besar sekali. Itu terjadi kenapa? Karena Indonesia nggak mampu mengelola sumber daya alamnya secara benar. Padahal sumber daya alam kita sebenarnya lumayan potensial. Selamat datang teman-teman di Vanita Naraya Podcast. Jadi akhir-akhir ini kita memang melihat banyak sekali terjadi eskalasi di dunia internasional dan juga di level nasional saat ini. Dan hari ini kami sudah mendatangkan narasumber yang memiliki insight cukup luas dan juga mungkin bisa memberikan beberapa pandangan dan pendapat terkait situasi geopolitik dan lain-lain. Silakan perkenalkan Mbak Siti Hoirun Nihmah. Halo Mbak Siti. Mbak Nihmah dari INVIT ya Mbak, International NGO Forum on Indonesian Development. Ya. Boleh dijelasin sedikit nggak Mbak, mungkin ke teman-teman kira-kira terkait INVIT itu mungkin selama ini advokasi dan juga perjuangannya di ranah apa? Dan juga mungkin sedikit overview lah terkait situasi yang kita lihat selama ini kan banyak ketidakstabilan dalam situasi internasional dan juga mungkin dalam level skala nasional di Indonesia, Mbak. Ya, Mbak Zepi, makasih banyak ya sudah diundang di podcastnya Vanita Naraya ya. Yeah. Senang sekali di sini. Jadi INVIT itu sudah berdiri sejak tahun 1985. Udah cukup tua ya, 40 tahun. Berdirinya pada awalnya sebenarnya INVIT itu mengawal isu-isu pembangunan di Indonesia, terutama terkait dengan utang luar negeri. Jadi pada saat itu di tahun itu ada yang namanya donor meeting, semacam lembaga beberapa donor internasional seperti Bank Dunia, ADB, kemudian dari berbagai negara yang memberikan pinjaman atau utang ke Indonesia, yang mana kemudian ada banyak utang yang itu malah memiskinkan. Karena ada utang yang malah menggusur lahannya warga, ada utang yang kemudian malah membuat masyarakat itu makin miskin karena ada korupsi dan yang lain-lain. Dalam situasi itu kemudian lahirlah INVIT. INVIT yang diinisiasi oleh banyak organisasi masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di internasional, yang punya kepedulian dan perhatian terhadap Indonesia. Kemudian INVIT melakukan sebagai perkumpulan, sebagai forum, INVIT melakukan dialog-dialog langsung dengan Bank Dunia untuk mereka merubah kebijakannya, sehingga utang-utang itu ada pengawasannya. Misalnya jangan sampai utang itu dikorupsi, jangan sampai utang itu kemudian malah menimbulkan kemiskinan di masyarakat. Nah, itu awal mulai lahirnya INVIT. Jadi perkumpulan dari komunitas masyarakat sipil gitu ya Mbak, pas awalnya? Dari Indonesia dan internasional kayak gitu. Nah, itu sebenarnya asal-muasalnya INVIT yang sampai sekarang sebenarnya kita itu bekerjanya di dua topik utama. Jadi dua topik utamanya, satu, pembangunan yang berkeadilan. Artinya kalau kita bicara tentang pembangunan yang berkeadilan, ya pembangunan itu nggak boleh memiskinkan. Kemudian pembangunan itu ya harus dinikmati oleh semua, jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Itu makna dari pembangunan yang berkeadilan. Yang kedua, pembangunan itu bukan cuma hasil, tapi juga proses. Jadi prosesnya artinya ada proses demokrasi, ada partisipasi. Orang juga boleh dong terlibat dalam proses-proses memikirkan pembangunan, maka kita bicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Kira-kira itulah gambar besarnya terkait dengan INVIT. Sebenarnya yang menarik kalau bahas terkait pembangunan, kita kan tahu emang tujuan dari pembangunan sendiri itu kan untuk memudahkan mungkin masyarakat dari suatu negara tersebut gitu, entah dalam fasilitas umum ataupun mungkin ya fasilitas-fasilitas yang mendukung yang dibangun oleh pemerintah gitu. Tapi emang kenyataannya beberapa kali kita melihat ya banyak sekali argumen yang menyebutkan bahwa pembangunan malah meningkatkan utang negara, Mbak. Iya. Nah, kalau Mbak Nihmah sendiri melihatnya sekarang apakah
situasi di Indonesia masih sama seperti itu, mungkin apakah utang negaranya masih meningkat, dan juga apakah ini malahan pengaruh memang dari situasi global di mana ekonomi kan juga lagi nggak stabil gitu, apakah ada efek ke situ, ternyata yang mungkin kita bisa mendapatkan pandangan baru juga. Indonesia dari tahun 80-an sampai sekarang terkait dengan ketergantungan utang kayaknya masih sama ya. Bahkan sekarang ini kan utang Indonesia sangat besar sekali, sangat tinggi ya. Kalau nggak salah itu mungkin lebih dari hampir 40% dari total GDP Indonesia. Atau kalau secara nilai itu kayaknya lebih dari 800 triliun atau sekian. Dari 3.300 sekian triliun APBN. Jadi besar sekali. Nah, itu terjadi kenapa? Karena Indonesia nggak mampu mengelola sumber daya alamnya secara benar. Padahal sumber daya alam kita sebenarnya lumayan potensial. Jadi kita itu terlalu menikmati model pembangunan yang kita kirim bahan mentah, ekspor bahan mentah ke luar negeri, kemudian kita beli kembali dalam bentuk yang semi jadi atau jadi. Padahal harusnya produksi sendiri di dalam negeri. Jadi kehilangan nilai tambah. Kalau kehilangan nilai tambah, akhirnya uang yang dimobilisasi oleh pemerintah itu semakin sedikit. Maka ada banyak program-program besar yang diinginkan oleh pemerintah, duitnya nggak cukup. Akhirnya mencarilah duit dari utang kayak gitu. Karena sumber daya alam yang dikelola itu tidak maksimal. Jadi proses, kalau kita bicara tentang fase-fase pembangunan ya, kalau kita bicara tentang fase-fase pembangunan kan sebenarnya dari fase agraris misalnya itu harus bergerak sampai ke industrialisasi. Sehingga industrialisasi itu kan proses di mana nilai tambah itu terjadi kan. Nah itu nggak terjadi. Tapi kan sebenarnya sebelum ada pembangunan juga kan memang biasanya kan ada perhitungannya juga kan, badan harus ada persetujuan entah dari DPR sampai mungkin skala yang lebih tinggi lagi gitu. Contohnya kalau misalnya kita lihat mungkin IKN kali ya. Nah, IKN juga itu pembangunan yang lumayan besar gitu. Untuk sekarang sebenarnya nggak tahu juga sih mungkin update-nya seperti apa. Nah tapi kalau kita bahas soal kemandirian gitu dalam mengelola sumber daya alam, sebenarnya bukannya itu malahan agenda pemerintah yang sekarang ya, yang sering banget digaungkan gitu. Tapi kalau dari Infit sendiri ngelihatnya apakah sebenarnya itu visible atau malahan ya emang biasanya terjadi errornya itu dalam pengelolaan pekerjaannya. Dari zaman tahun 80-an kan pemerintah juga bilang swasembada pangan. Tapi kan ternyata faktanya kita impor beras. Jadi antara apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi di lapangan kan banyak ketidaksesuaian. Kalau misalnya memang pemerintah berkomitmen untuk benar-benar menjadi negara yang mandiri ya pelan-pelan struktur APBN-nya harus mengurangi ketergantungan utang. Berarti kan pemerintah harus benar-benar tuh mengembangkan ekonominya di dalam negerinya misalnya, agar bisa dikelola di dalam negeri, punya nilai tambah, kemudian pendapatannya bisa dipakai untuk pembangunan misalnya. Tapi kan nilai ini meningkat terus. Jadi ada inkonsistensi di situ menurut saya ya. Ketika misalnya pemerintah bicara tentang kemandirian, tapi pengelolaan sumber daya alamnya belum benar-benar menuju ke situ. Sepertinya kayak gitu ya. Menurut itu pengamatan Infit ya. Jadi memang ketergantungannya masih sangat tinggi sih. Ya biasanya kan kalau misalnya kita melihat juga mungkin terkait dari bahasa ataupun omongan dari pihak pemerintah nggak tentu mungkin pelaksanaannya sesuai gitu kan. Nah, yang aku mau track back lagi Mbak, tapi soal utang. Banyak juga mungkin dari pihak lain gitu yang pro dengan pembangunan dan juga utang itu banyak menarik argumen dengan dimana mereka menyebutkan utang tuh malahan harus karena ada utang sehat gitu kan. Nah, utang tuh sebenarnya ada utang sehat gak sih Mbak? Kalau misalnya masalah pembangunan katanya dulu tuh negara-negara maju juga ngutang dulu, makanya pembangunannya bisa semaju itu gitu. Nah, apakah kita terlalu telat, kita masih developing country gitu, terus negara yang udah pada maju semua, terus kita malah jadi ketergantungan ke negara-negara yang maju ini atau gimana Mbak? Dia menjadi sehat ketika dia digunakan untuk hal-hal yang produktif, kemudian menghasilkan nilai tambah yang besar. Sehingga pelan-pelan harusnya mengurangi ketergantungan utang.
Karena mungkin ada satu fase di mana ya kayak kita berbisnis lah. Ada satu fase ketika misalnya butuh investasi yang investasinya harus datangkan dari luar menjadi pengungkit agar investasi itu bergerak kan begitu. Ya, tapi modal, kan semacam modal, menjadi modal. ya. Tapi kan lama-lama ketika modalnya tumbuh, ya artinya utangnya makin berkurang dong. Ini kan logika bisnis aja kayak gitu. Tapi negara ini kan nggak begitu. Makin tahun makin gede utangnya, makin besar. Kemudian utang bukan di satu sisi perekonomian, hal-hal yang produktif, industri nggak tumbuh. Berarti kan ada yang salah di sini kan. Maksudnya secara teoritis mungkin utang diperlukan, tetap harusnya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Tapi yang terjadi sekarang nggak begitu. Industrialisasi kita makin turun. Kenapa orang sekarang ya? Ini survei terakhirnya Infit ini yang nanti kita akan rilis dalam waktu yang dekat ya. Terkait dengan concernnya anak muda, concernnya orang muda. Ketika kita tanya mengenai hak asasi manusia. Ini hak asasi manusia ya konsepnya. Satu, mereka mengatakan bahwa hak asasi manusia itu merupakan privilege, ya hak untuk bisa berpendapat, berekspresi itu sekarang cukup terbatas. Tapi yang menarik mereka mengatakan hak mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Kenapa hak mendapatkan pekerjaan itu semakin sulit? Karena industri nggak tumbuh. Perusahaan-perusahaan yang sektor formal ya. Jadi ketika perekonomian industri ya, industri itu misalnya contoh kalau kita punya kebun bisa perkebunan teh kayak gitu, kemudian diolah menjadi satu sampai menjadi permen teh. Contoh kan ada permen rasa teh gitu ya, kan gitu itu. Produknya kan ada tahapan tuh. Itu kan betapa kita bisa bayangkan kalau dia sampai ada permen rasa teh. Itu kan berapa banyak itu lapangan kerja yang bisa dihasilkan di situ ketika industrinya itu tumbuh gitu. Tapi itu nggak tumbuh, yang menyebabkan orang sulit mencari kerja. Jadi dari survei Infit malah menemukan menjadi concernnya orang-orang muda saat ini tuh sulitnya mencari pekerjaan. Gitu. Jadi itu yang terjadi ekonomi kita. Negara tidak punya uang harus berhutang, di lapangan di bawah orang sulit mencari kerja. Itu kan kita bahas terkait mungkin realitas di Indonesia ya Mbak. Kalau misalnya situasi global itu sebenarnya mengalami tren yang sama atau gimana Mbak? Mungkin terkait lapangan pekerjaan makin susah dan apakah industri emang sekarang trennya makin menurun. Kayak kita lihat kan dulu sempat ada tren startup semuanya kan sampai Indonesia sempat disebut unicorn. Betul. Tapi itu juga bubble juga akhirnya turun gitu. Nah, kalau misalnya sekarang apa emang ini merefleksikan situasi pemerintah kita memang kurang mengakomodasi untuk menumbuhkan industri atau sebenarnya ada ya pengaruh-pengaruh juga yang dialami oleh negara-negara lain hal yang sama? Di negara lain tuh sebenarnya juga masalah industrialisasi kan sekarang menjadi tantangan. Karena memang banyak negara yang mulai bertumbuh. Jadi ini terjadi di tahun 90-an, 2000-an ketika perekonomian itu kemudian bergerak ke arah sektor keuangan. Jadi orang itu lebih suka naruh uang di pasar modal, menunggu saja untuk dia mendapatkan untung. Jadi ini menyebabkan kemudian sektor real yang tadi yang sebenarnya menjadi basis untuk tumpuan lapangan pekerjaan itu semakin sulit. Tapi di sisi lain terjadi yang namanya ketimpangan karena orang-orang yang kemudian bisa memiliki kapital yang besar yang masuk ke pasar modal, dia bisa mengakumulasi lebih cepat. Jadi yang terjadi adalah kemiskinan sebenarnya kemiskinan ekstrim ya. Kemiskinan ekstrim itu memang tidak terpecahkan masalahnya, tapi ketimpangannya semakin besar. Dan kecelakaannya di negara-negara maju terutama ya, ketika mereka mengalami deindustrialisasi, itu mereka menuduh bahwa itu terjadi karena mereka sulit mencari pekerjaan. Mereka menuduh imigran misalnya. Tuduhan-tuduhan itu yang menyebabkan kemudian melahirkan satu pemimpin-pemimpin yang sangat ultranasionalis, sangat berfokus kepada kepentingan di dalamnya, yang kemudian melahirkan satu situasi politik yang mengarah kepada otoritarian gitu. Karena mereka sangat internal domestik, karena sebenarnya yang terjadi adalah situasi ekonomi yang semakin sulit, pekerjaan semakin sulit,
ketimpangan semakin lebar, dan ketimpangan itu memang terjadi akumulasi kapital yang sangat besar, terutama dilahirkan oleh sektor-sektor keuangan. Kalau di negara-negara maju sekarang itu sangat berkumpul kepada sektor-sektor keuangan ini ada di sektor-sektor digital. Disitulah perputaran uang yang sangat besar. Iya, kita tahu sekarang kan udah banyak banget ya model untuk pasar, semacam pasar saham kayak kripto dan lain-lain kan ya, dan itu tidak diregulasi juga. Ya maksudnya mungkin itu ada efeknya juga. Nah tapi kalau misalnya soal bagaimana dari situasi seperti ini menghasilkan tokoh-tokoh pemimpin yang ultranasionalis, sebenarnya kalau misalnya sekarang kan emang isunya imigran terus ya aku ngeliat tuh di luar negeri. Cuman apakah kalau misalnya kita tarik lagi nih benang merahnya, apakah ini sebenarnya karena depopulasi juga, Mbak? Maksudnya dari negara-negara maju kan katanya makin berkurang juga kan populasi real dari masyarakat mereka gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya imigran ini, berarti apakah emang sesuatu hal yang nggak bisa dicegah lagi gitu? Emang malahan kedepannya mungkin lanskap global ya mungkin bakal lebih terpadu aja. Imigran itu kan masalah politik, tapi di bawah sebenarnya mereka butuh, karena butuh pekerja. Jadi itu isu politik aja sebenarnya, memang gampang diterima oleh masyarakat gitu. Iya. Tapi problem sesungguhnya bukan itu. Problem sesungguhnya karena memang perekonomian itu nggak terdistribusi secara merata. Dia terakumulasi pada kelompok tertentu yang dia kemudian tidak sanggup menciptakan satu ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja gitu loh. Jadi terlalu berkumpul, dan kemudian sekarang kan gerak-geraknya ke arah digital ya. Iya. Mereka AI juga. AI dan segala macam, dan itu yang membuat kemudian muncul kemarahan. Kemarahan itu oleh politisi digunakan untuk memunculkan semacam membangun nasionalisme, menuduh bahwa ini disebabkan oleh kelompok imigran. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu, arahnya kan mungkin udah lebih membahas terkait pride mungkin dari negara masing-masing, nasionalisme gitu. Nah, biasanya kan trennya kalau misalnya nasionalisme seperti itu ada keturunan demokrasi juga kan, dari tokoh-tokoh yang lumayan otoriter mungkin. Nah, situasinya tuh sekarang gimana sih Mbak? Emang di Indonesia sendiri kan aku ngeliat ada freedom index kan, atau freedom of speech, yang dimana jurnalis bisa ngeliat tuh freedomnya gimana, dan emang makin menurun sekarang angkanya. Tapi apakah memang ini the new world order? Maksudnya new normalnya seperti ini, dengan kita melihat situasi sekarang juga itu nggak stabil banget, udah mulai seperti ada ancang-ancang mau perang juga. Kenapa perang itu terjadi? Sejarah itu menunjukkan perang itu terjadi karena adanya krisis. Krisis ekonomi yang memang sangat dalam. Itu biasanya perang. Sehingga dia nggak mampu dipecahkan di dalam negerinya. Dia harus menginvasi negara lain untuk mendapatkan tambahan sumber daya. Karena di dalam negeri terjadi di dalam negerinya ya. Krisis itu bisa terjadi karena misalnya tadi secara ekonomi semakin sedikit ekonomi yang bisa diterima atau dibagi. Itu artinya berarti ada entah itu tata kelola ekonominya, penguasaan ekonominya yang nggak merata misalnya, atau tidak ada kerelaan dari orang-orang yang super kaya untuk berbagi misalnya. Tapi yang pasti ada masalah itu. Jadi Perang Dunia Kedua itu terjadi karena ada krisis yang dalam. Krisis di beberapa negara yang sangat maju, negara masyarakatnya sudah sangat menikmati kemajuan itu, kemudian mereka menghadapi situasi krisis. Ada krisis keuangan yang terjadi di tahun 2019. Itu kemudian memunculkan perang. Nah, apa yang terjadi di saat ini? Kenapa yang terjadi saat ini kan sebenarnya negara-negara ya, dalam tanda kutip negara-negara yang bisa dikatakan cukup agresif saat ini, itu negara-negara yang bisa dikatakan negara-negara demokrasi, negara-negara demokratis yang memiliki mekanisme pemilihan umum saat memilih pemimpinnya. Artinya pemimpin-pemimpin itu lahir dari proses demokrasi, dari proses pemilihan. Terlepas kita bicara mengenai bahwa proses demokrasi itu ada
money politik misalnya, dan bisa dibilang sistem ada, yang kurang sempurna kan. Ya misalnya dominasi media, itu mungkin lah ya. Tapi terlepas dari itu, mereka dipilih oleh rakyatnya yang secara sadar rakyatnya memilih pemimpin-pemimpin yang memiliki visi seperti itu, kayak gitu, yang agresif, secara apa ya, elektif, secara legal, secara konstitusional dalam pengertian konsep demokrasi, dia diberi mandat melakukan itu oleh pemilihnya, kan gitu kan? Kenapa itu lahir? Kenapa bisa lahir seorang pemimpin yang bisa kita nggak pernah membayangkan pasca Perang Dunia Kedua terjadi perang terbuka gitu loh. Saya waktu belajar tentang itu saya nggak bayangkan mengalami perang fisik gitu ya. Hari ini kita menyaksikan itu terjadi. Iya, real time. Dan sekarang orang-orang itu bukan dari negara-negara yang dalam pengertian tanda petik lagi otoriter gitu ya. Yang otoriter kalau istilah di tahun 1970-an itu kan lahir dari contoh misalnya kudeta militer. Tapi ini dari proses pemilu gitu. Itu terjadi. Iya, menarik ya. Bahwa mereka dipilih dan memiliki mandat itu gitu. Itu sesuatu yang mesti kita pikirkan secara mendalam, apa yang sedang terjadi. Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk negaranya sendiri malahan jauh dari persepsi publik selama ini tidak melihat sebagai otoriter gitu, tapi pemimpinnya memang yang sekarang mungkin muncul tren seperti itu. Dan itu pasti otoriter lah. Dan ketika melakukan agresi begitu, itu secara norma internasional sudah melanggar norma sebenarnya internasional. Iya. Maka di sini kita bicara di mana peran lembaga-lembaga yang dia hadir untuk menjaga stabilitas global itu. Dan sebenarnya yang jadi problem juga Mbak, kita melihat negara Amerika mungkin ya, itu kan juga habis menarik diri ya dari international organization gitu. Dan itu membuat banyak sekali, dari dulu sebenarnya udah banyak kontroversi juga sih, di mana orang-orang mempertanyakan apa sih perannya international organization ini gitu. Karena kalau kita ngelihat United Nations, banyak juga yang bilang, oh sebenarnya mereka tidak punya tindakan secara langsung gitu, karena ada international law juga kan, yang membatasi international organization. Nah mungkin kalau misalnya dari INDIF, itu kan, INFIT, nah mungkin kalau misalnya dari INFIT kan juga sebenarnya special advisor ECOSOC juga kan, dan beberapa kali udah sempat mendatangi atau mungkin memberikan rekomendasi dalam high level meetings gitu. Nah situasi sekarang tuh jadi apakah international organizations pengaruhnya makin menurun dan malahan negara-negara sendiri itu yang powernya makin besar? Saya ingin mengatakan dua hal. Pertama, terkait dengan lembaga, terutama PBB ya, PBB yang PBB ini lahir dari hasil Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia, yang diberi mandat untuk memastikan perang itu tidak terjadi. Sebenarnya mandat utamanya itulah. Maka dibuatlah yang namanya internasional norma internasional, aturan, badan-badan, mekanisme-mekanisme yang mana kalau terjadi konflik bawalah ke forum ini kan gitu kira-kira. Maka forum ini akan menyelesaikan itu gitu kan. Karena di sini forum yang demokratis. Demokratis dalam pengertian setiap negara punya satu suara gitu kan. Nah, itu jadi spiritnya begitu untuk memastikan itu tidak terjadi kan gitu. Itu di situ. Maka sebenarnya ini menjadi sangat krusial, sangat penting di mana peran-peran ini mesti diperkuat. Gitu ya. Diperkuat dalam pengertian sangat strategisnya, terutama tahun ini. Tahun ini kan Indonesia itu, pemerintah Indonesia lah ya, itu sebagai Presiden Dewan HAM yang sebenarnya punya mandat untuk memastikan negara-negara itu menghormati dan memenuhi HAM. Nggak boleh ada pelanggaran HAM. Agresi itu pelanggaran HAM. Jadi ini benar-benar sekarang ini Indonesia ini memimpin nih. Memimpin global terkait dengan pelanggaran HAM di forum PBB. Nah, tantangannya Indonesia sanggup nggak? Ketika negara yang merupakan negara paling besar lah, paling besar dalam pengertian dia punya kekuatan veto di PBB. Secara keuangan kontribusinya paling besar di PBB. Itu sekarang tidak menggunakan mekanisme ini. Nah, Indonesia sebagai ketua, sebagai Presiden Dewan HAM
harusnya memainkan peran itu. Ya, cuman kita sebagai masyarakat sipil ya, kita berharap nih ini Indonesia sedang posisi strategis di saat waktu yang sangat penting. Itu perkuat, ambil inisiatif untuk memaksimalkan mekanisme-mekanisme yang ada di PBB. Cuma memang satu yang menjadi kritik kita sebagai masyarakat sipil ke pemerintah. Kenapa Indonesia masuk di dalam Port of Peace? Itu kan ini inisiatif di luar mekanisme UN. Indonesia jadi presiden Dewan HAM loh. Di Dewan HAM PBB. Yang problem perang ini di situ loh dibahas. Masalah Palestina ya di sini forumnya. Masalah perang di Palestina Israel dengan Palestina. Kenapa malah Indonesia di Port of Peace itu? Nah, itu kan satu yang padahal Indonesia sedang jadi ketua Dewan HAM, jadi presiden Dewan HAM itu. Jadi itu sesuatu yang Indonesia ya harusnya memainkan itu. Nah, yang kedua, tahun ini ketika World Economic Forum Ekonomik Dunia melakukan pertemuan di Davos, kan setiap tahun mereka buat pertemuan di Davos. Itu mereka sudah memasukkan tantangan. Jadi dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat serius terkait dengan geoekonomi, geopolitik. Tapi juga mereka menyebutkan begini, dunia saat ini sedang terjadi yang namanya multipolarity. Multipolarity itu polarnya banyak, kutub-kutubnya banyak. Jadi blok-bloknya banyak. Ya, misalnya ada blok negara-negara Amerika dan Eropa, misalnya dan negara-negara selatan, gitu. Global South kayak gitu. Tapi multilateralismenya sedang tidak bekerja. Lembaga multilateralismenya ini sedang limbung. Nah, itu adalah resiko karena blok-blok ini hanya bisa diselesaikan di satu forum multilateral. Salah satunya PBB. PBB sedang menghadapi satu situasi yang rumit. Sayangnya Indonesia itu sedang di situ gitu loh. Cuman ya itu kenapa Indonesia nggak mendorong sebagai presiden Dewan HAM, kenapa nggak memaksimalkan peran itu? Kenapa malah ada di Port of Peace gitu? Ya kita agak gini ya gitu. Sebagai masyarakat sipil juga mempertanyakan itu. Ya terlepas dari historis pemimpin yang sekarang kita tahu juga. Tapi sebenarnya mekanismenya gimana juga Mbak? Misalnya yang apa tuh? Indonesia kan sebagai ketua Dewan HAM kan di PBB. Cuman kita tahu ya terkadang mekanisme itu sekedar menjadi protokol di PBB ataupun SOP gitu. Nah tapi kalau misalnya Indonesia mau eskalasi, memang kita punya power sebesar itu juga untuk memberikan pengaruh. Punya dong. PBB itu kan sebenarnya bisa mengirimkan pasukan perdamaian. Punya itu, memerintahkan anggotanya untuk menerjunkan pasukan untuk menjaga perdamaian misalnya. PBB juga bisa mengirimkan special rapporteur untuk melakukan investigasi pelanggaran-pelanggaran perang dan kemudian mereka bisa sampaikan itu di forum PBB. PBB juga bisa memberikan sanksi. Kalau memang ditemukan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di situasi konflik kayak gitu. Kalau menurut Infit ini berpengaruh nggak? Maksudnya selama ini kita lihat memang ada beberapa interaksi antara pemimpin Indonesia dan juga pemimpin Amerika. Apa karena ada pengaruh personal antara negara itu, makanya mungkin mekanisme ke PBB-nya juga tidak terlalu difokuskan oleh Indonesia? Mungkin iya, tapi berpengaruh dalam pengertian karena memang sekarang ini yang sedang ada di situ negara-negara yang besar, negara besar ya. Tapi kan secara suara di PBB itu kan one state one vote sebenarnya. Dan kalau memang negara-negara itu bisa benar-benar membangun solidaritas, sebenarnya solidaritas itu bukan cuma seruan gitu, tapi solidaritas misalnya ekonomi, misalnya untuk rehabilitasi, rekonstruksi segala macam untuk negara-negara yang menjadi korban itu sebenarnya harusnya bisa dilakukan kayak gitu. Tapi memang ini problem politik ya. Ini Indonesia sendiri kalau saya mengamati ya. Posisinya juga sedang nggak mudah karena secara ekonomi Indonesia juga ekspor impornya juga nilainya masih sangat besar, terutama ke Amerika misalnya kayak gitu.
Nah kemarin kan sempat ada perjanjian tarif yang itu cukup Ya, tarif impor. tarif impor ekspor gitu kan. Jadi sekarang kita harus menerima semua produk-produk Amerika dengan 0% kayak gitu. Itu kan juga satu tekanan ya menurut saya ya, satu tekanan secara ekonomi yang itu membuat mungkin nggak cuma dialami Indonesia kayak gitu. Ya jadi ya memang solidaritas ya. Jadi kalau kita kembali ke Indonesia punya sejarah membangun solidaritas Selatan-Selatan dengan gerakan Asia Afrika gitu. Ya disitulah Indonesia harus memainkan perannya. Ya beberapa kali saya melihat juga di mana banyak mungkin pemimpin-pemimpin yang memiliki level eksekutif dan juga level legislatif tuh sempat menyebutkan juga Indonesia harus bisa menjadi pemimpin Global South seperti itu. Nah tapi kalau misalnya Mbak melihat sekarang apakah itu terjadi dan juga apakah possible misalnya tahun ini ya 2026? Apapun mungkin, yang penting pemimpinnya memang di situ maksudnya. Karena gini, Indonesia itu kan negara besar ya, masyarakatnya jumlahnya besar, kaya sumber daya alam, punya sejarah yang sangat baik di mata internasional. Jadi Indonesia itu anggota G20 di ASEAN sangat dominan di kawasan, cukup pengaruhnya besar kayak gitu. Dan sumber daya ekonominya sangat besar sekali kayak gitu kan, penduduknya sangat banyak kayak gitu. Ya tinggal bagaimana Indonesia mengambil peran itu gitu. Jadi Indonesia sih kalau menurut kami ya sebagai masyarakat sipil gitu. Ya memang Indonesia harus memperkuat hubungannya dengan negara selatan-selatan. Kayak gitu. Secara faktor historis maupun saat ini. Bukan berarti dengan negara utara misalnya enggak, tapi dalam konteks ekonomi politik ya, tetap menjaga baik ketika misalnya secara visi dan nilainya ya memang sama kayak gitu. Tapi kalau dalam konflik saat ini ketika ada negara yang sangat agresif ya, malah menjadi pertanyaan kok malah gabung di situ gitu kan. Jadi ini membingungkan gitu. Jadi membingungkan itu politik luar negeri Indonesia ini mau di mana? Iya. Situasi juga nggak stabil gitu, tapi ya gimana caranya bisa utilize pengaruh sebaik mungkin, karena sebenarnya dari dulu kita juga tahu potensi Indonesia memang sebesar itu gitu, sebagai entah mediator juga dan juga memang memiliki kancah di ASEAN lumayan besar kan. Nah terakhir Mbak mungkin pengen tahu juga nih, kalau dari Infit tuh sekarang apakah ada rencana mau bikin overview atau mungkin ada agenda yang ingin diperjuangkan di tahun ini? Yang pasti sebenarnya perang apapun bentuknya itu akan sangat merugikan, sangat menyakitkan, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Dalam sejarahnya perang, konflik secara terbuka ataupun konflik apapun itu akan menyebabkan luka yang sangat mendalam, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Kalau kita bicara di sini misalnya perempuan dan anak, maka kita berharap sebenarnya Indonesia sekarang sebagai Presiden Dewan HAM itu benar-benar memainkan perannya untuk memastikan perdamaian. Jadi perdamaian itu terjadi. Jadi kalau misalnya sekarang ada perang di Irak, Indonesia mesti aktif untuk mendorong gencatan senjata misalnya. Itu hal yang pertama ya. Yang kita harapkan sebenarnya karena kita tidak ingin menyaksikan perempuan, anak-anak menjadi korban. Yang kedua, akar masalah dari konflik salah satunya adalah kemiskinan dan ketimpangan. Yang tadi yang menjadi dasar kenapa lahirlah pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari satu proses pemilu, proses demokrasi melahirkan pemimpin yang otoriter. Itu salah satu masalahnya yang kita lihat, kemiskinan dan ketimpangan yang dalam, yang membuat orang mencari pemimpin-pemimpin yang dianggap kuat, yang dianggap mampu melakukan perubahan.
dalam imajinasinya seperti itu. Maka Indonesia ya, kita mulai dari Indonesia, memang memastikan bagaimana keadilan itu, keadilan sumber daya alam itu, keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan politik itu benar-benar diperhatikan. Apalagi Indonesia itu negara yang majemuk. Banyak suku, banyak agama, yang sangat rentan. Dalam situasi perang, situasi itu akan sangat rentan. Maka itu tadi hal-hal yang keadilan. Jadi daerah-daerah yang sekarang merasa kok ruang-ruangku semakin menyempit karena anggaran terus dipangkas oleh pemerintah pusat misalnya. Sebisa mungkin itu benar-benar menjadi perhatian. Sehingga konflik dampak-dampak perang nanti itu bisa minimalkan ketika masyarakat di dalamnya itu kompak, kemudian percaya kan dengan institusi yang ada gitu. Itu jadi itu sih dua hal itu yang menurut kami sangat penting. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Nima dan juga riset dan juga penemuan yang sudah dilakukan oleh INVIT, dan juga kedepannya mungkin akan sangat membantu banyak sekali masalah-masalah yang masih terjadi di dalam negara kita. Kita masih banyak PR juga ya Mbak ternyata, dan juga ya harus banyak langkah yang dipikirkan untuk melihat dalam skala internasional juga, skala global, bagaimana cara menangani masalah-masalah ke depan dari ekonomi sampai social stability, dan juga melihat gimana dinamika antar negara. Ya semoga kedepannya akan lebih dilancarkan lagi, dan juga antar institusi bisa bekerja sama dengan lebih baik. Terima kasih banyak Mbak Nima. Sampai jumpa teman-teman Vanita Naraya di episode berikutnya. Terima kasih.